Udah record belum sih? Udah ke-record ya. Udah gue mulai ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya di sini kami sekelompok ingin mempresentasikan mengenai segmentasi pasar dengan analisis STP yang dimana kelompok kami berisi dari saya sendiri yaitu Diana Puspita Aprilianti, kemudian ada Anika Nurmalevi, dan kemudian ada Raihan Chandra. Mohon maaf, ini ulang aja ya. Ini ada selanjutnya ada anggota nggak? Enggak, ini kosong, cuman materi aja. Langsung. Oh yaudah, Ya. berarti ulang-ulang. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai tugas technopreneurship yang dimana tentang segmentasi pasar dengan analisis STP, di mana kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Diana Puspita Aprilianti, dan Anika Nurmalevi, serta Raihan Chandra Irawan. Oke, selanjutnya yang pertama, kita akan membahas apa itu segmentasi pasar, yang dimana segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan kesamaan tertentu, seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku, yang dimana tujuannya adalah untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggan dengan lebih baik serta menciptakan strategi pemasaran yang lebih efektif. Oke, selanjutnya yaitu ada analisis dari STP sendiri, yang dimana analisis STP adalah metode strategis yang membantu perusahaan memahami pasar mereka dan memilih cara terbaik untuk menyasar dan melayani pelanggan. Oke, selanjutnya ada segmenting atau segmentasi pasar, yang dimana tahap ini adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu, di mana segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan kriteria berikut. Ada pertama yaitu demografis, di mana kita mengukur usia, jenis kelamin, dan pendapatan pekerjaan. Terus kemudian ada geografis seperti lokasi, wilayah, kota, dan negara. Kemudian ada psikografis, ada seperti gaya hidup, nilai-nilai, dan kepribadian, serta perilaku, yaitu di mana ada loyalitas merek, pola pembelian, manfaat yang dicari. Kemudian ada contoh dalam industri makanan yang cepat saji seperti segmen pasar yang dapat dicakup, yaitu pertama, ada anak muda yang mencari makanan cepat dan murah, kedua, keluarga yang mencari menu sehat dan ramah anak, ketiga, profesional sibuk yang menginginkan efisiensi waktu. Dibalik aja, Mbak. Oke, selanjutnya di sini ada targeting atau menentukan target pasar. Nah, di mana setelah segmentasi, perusahaan memilih segmen mana yang akan dijadikan target pasar. Pemilihan ini didasarkan pada yang pertama ukuran segmen dan potensi pertumbuhan, yang kedua ada kesesuaian dengan sumber daya perusahaan dan profitabilitas segmen. Selanjutnya ada strategi targeting, di mana yang pertama ada mass market, menargetkan semua segmen. Yang kedua ada segmented market, di mana fokus pada beberapa segmen spesifik. Yang ketiga niche market, yang mana kita menargetkan ceruk pasar yang lebih kecil, dan micro marketing, di mana fokus pada pelanggan individu atau lokal. Contohnya restoran vegan mungkin memutuskan untuk menargetkan konsumen kesehatan yang tinggal di kota besar dengan gaya hidup aktif. Oke, di sini ada positioning atau memposisikan produk. Nah, di mana tahap ini berfokus pada bagaimana perusahaan ingin agar produk atau layanan mereka dipersepsikan oleh segmen target dibandingkan dengan kompetitor. Strategi ini melibatkan yang pertama value proposition, yaitu manfaat unik yang ditawarkan kepada pelanggan, sama differentiation atau elemen yang membedakan produk dari pesaing. Contohnya, perusahaan teknologi memposisikan produknya sebagai terdepan dalam inovasi dengan slogan yang memperkuat nilai tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada 7P. 7P ini produk, price, place, promotion, people, process, physical, evidence. Yang pertama ada produk. Produk harus memenuhi kebutuhan segmen target, baik berupa barang fisik, pelayanan, maupun ide. Contohnya, industri makanan cepat saji menawarkan menu sehat untuk segmen sadar kesehatan.
Yang kedua ada dari price atau harga. Penentuan harga harus mencerminkan nilai yang diberikan kepada pelanggan sekaligus sesuai dengan daya beli segmen target. Nah, contohnya perusahaan fintech menetapkan biaya langganan rendah untuk menarik pengguna baru. Sini gue ya. Kemudian di nomor 3 ada place atau distribusi. Saluran distribusi harus memudahkan akses pelanggan ke produk atau layanan. Contohnya, perusahaan e-commerce menggunakan platform digital untuk menjangkau segmen muda yang akrab dengan teknologi. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi melibatkan strategi komunikasi untuk menyampaikan pesan yang sesuai dengan segmen target. Contohnya, kampanye media sosial dengan influencer untuk menjangkau generasi milenial. Yang kelima, people atau orang. Semua individu yang terlibat dalam penyampaian produk, termasuk karyawan dan mitra bisnis, mempengaruhi kepuasan pelanggan. Contohnya, layanan pelanggan ramah dan responsif di pusat panggilan sebuah bank. Dan yang keenam, proses. Proses yang digunakan untuk memberikan layanan atau produk harus efisien dan ramah pelanggan. Contohnya, restoran cepat saji menyediakan aplikasi untuk memesan makanan sebelum tiba di lokasi. Dan yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, merupakan physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik mencakup elemen yang nyata memperkuat kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan. Contohnya, desain interior toko mewah mencerminkan kualitas produk premium. Kemudian ada contoh studi kasus. Studi kasusnya ini pada bisnis coffee shop. Segmentingnya itu merupakan profesional muda dan mahasiswa. Targetingnya profesional muda di kota-kota besar dan positioningnya adalah coffee shop dengan suasana premium dan akses WiFi cepat. 7P-nya, produknya berupa kopi berkualitas premium. Harganya kompetitif untuk pasar menengah ke atas dan tempatnya itu lokasinya di pusat kota dengan akses mudah. Promosi bisa melalui kampanye media sosial. Dan orangnya itu merupakan barista yang terlatih. Proses meliputi pelayanan cepat dengan sistem pemesanan online. Dan bukti fisiknya berupa desain interior modern yang Instagramable. Dengan kombinasi STP dan 7P, bisnis dapat menciptakan strategi pemasaran yang relevan dan kompetitif. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini ada manfaat segmentasi pasar, di mana pemahaman pelanggan yaitu membantu memahami kebutuhan spesifik setiap segmen. Yang kedua ada peningkatan daya saing, di mana menciptakan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga ada efisiensi pemasaran, di mana fokus pada segmen tertentu untuk mengoptimalkan anggaran pemasaran dan peningkatan loyalitas pelanggan, di mana menyediakan solusi yang relevan untuk membangun hubungan jangka panjang. Baik, kesimpulan dari yang kami dapat mengenai segmentasi pasar yaitu adalah pertama, segmentasi pasar adalah dasar untuk memahami kelompok pelanggan yang beragam. Kemudian ada STP adalah kerangka strategis untuk memilih segmen terbaik, segmenting, memfokuskan sumber daya pemasaran targeting, dan membangun citra produk yang kuat di pasar yaitu positioning. Kemudian kombinasi keduanya membantu perusahaan mengoptimalkan strategi pemasaran yang dapat memperkuat daya saing. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.